Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwah faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Oh ya, live ini? Enggak. Iya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu pengakuan kita kepada Allah. Ya. Alhamdulillah. Alif lamnya ini adalah lil ahd. Saya, antum, bapak, kita semua sudah tahu bahwa yang paling pantas dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berhak dapat pujian itu hanya Allah. Yang paling tepat, yang paling musti, yang paling harus, paling kudu dapat pujian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan kita sama Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Pujian-pujian yang lain itu hanya embel-embel. Terkadang banyak orang muji orang itu karena kepengin sesuatu dari orang itu, padahal dia nggak pernah berjasa sama kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak rahmatnya, banyak karunianya, banyak fadilahnya kepada kita. Jarang manusia yang mau muji Allah, bahkan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata alhamdulillah itu pengakuan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah ingin katakan sama kita, wahai hambaku, ya, yang paling berhak atas hidupku itu adalah aku. Aku yang menghidupkan kamu, aku yang ngasih kamu rezeki, aku yang mengatur rezekimu, ya, aku yang kasih kamu ilmu, aku yang kasih kamu duit, aku yang kasih kamu macam itu, kata Allah. Maka akuilah, hanya aku yang pantas kamu puji itu, kata Allah.
Maka alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita ini enggak ada apa-apanya. Segala sesuatunya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pantas kalau Allah ancam mereka yang kufur itu dengan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hanya orang yang enggak tahu diri aja yang kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Manusia agung yang mengajarkan kepada kita makna bersyukur. Manusia agung yang mengajarkan kepada kita bagaimana sejatinya bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Manusia mulia yang tahu persis bagaimana cara seorang hamba itu berterima kasih sama Allah, zat yang maha pemberi. Maka beliaulah yang mengajarkan kepada kita bahwa hamba itu bersyukur kepada Allah, enggak minta macam-macam, cuma taat sama Allah, jangan maksiat sama Allah. Mentauhidkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Yang pada intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Ya. Maka beliau ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah betapa getolnya beliau beribadah kepada Allah, bahkan malam-malamnya habis untuk beribadah sama Allah, ya, sampai pecah-pecah tumit beliau saking lamanya berdiri, dan dosa beliau pun sudah diampuni oleh Allah yang sudah lewat pun kalau ada yang ada dulu sudah diampuni oleh Allah. Tapi luar biasa beliau contohkan sama kita bersyukurnya dengan sholat luar biasa, ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, panjang sholatnya, Pak. Bagus sholatnya. Maka beliau pun ditanya oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, ahakadza taf'alu? Demikian rupa engkau getolnya ibadah ya Rasulullah. Pecah-pecah tumitmu, namamu berdiri menghadap Allah. Padahal dosamu yang sudah lewat sudah diampuni, yang belum pun sudah diampuni. Apa jawaban baginda Nabi? Afala akunu abadan syakura? Tidakkah aku mau, wahai Aisyah, aku termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya. Wadahnya kemana? Kita di sini di masjid. Ya. Paham jamaah? Paham insyaallah ya? Baik. Semoga dengan kita berusaha memahami sirah-sirah beliau, sunnah-sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah kita sudah masuk ke pembahasan bai'atul aqabatil ula. Ya. Bai'at di Aqabah. Bai'at yang pertama. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Ibu rahmatullah, ya, ketika pada musim haji ada penduduk Madinah datang, ya, untuk melaksanakan haji, Rasulullah menawarkan diri, ya, menawarkan diri. Jadi sini kita belajar bahwa, ya, yang tahu kebaikan itu harus proaktif, ya. Yang tahu maslahah yang proaktif, ya, ini loh ada kebaikan, mau nggak nerima?
Nah, kira-kira DKM juga begitu. Ini ada program bagus nih, kajian setiap subuh tentang sirah. Ayo ngaji. Misalnya gitu ya. Yang bagus-bagus itu kita yang proaktif. Ya. Karena kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang belum tentu tahu itu kebaikan sehingga dicuekin aja. Belum tentu tuh. Gitu kan? Nah, disinilah ladang pahalanya. Gitu ya. Disinilah ladang jariahnya. Kalau ada yang dapat hidayah dari apa yang kita sampaikan, itu luar biasa. Akan menjadi pahala jariah buat kita. Maka jariah yang paling besar itu adalah apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita yang dia seumur hidup pakai itu untuk ibadah sama Allah. Apa diantaranya? Ucapan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, ucapan Bismillah setiap mau melakukan kebaikan, ya, ucapan Alhamdulillah setiap kali selesai dari sebuah kebaikan. Seumur hidup dilakukan itu, seumur hidup kita dapat jariah. Ya, nah, kalau kalian ngajar ngaji, Pak, Bu, ngajar ngaji itu yang kira-kira anak itu dipakai seumur hidup, itu ilmu itu, itulah jadi amal jariah kita. Maka kalau Bapak Ibu bisa Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah langsung, kita yang ngajarin kepada anak kita. Ya, dan ujuk-ujuk serahin ke guru ngaji. Ngaji di sana, gitu ya. Bisa dipahami ini. Baik. Bai'atul Aqabatil Ula. Silakan dibuka halaman 120, Pak. Kagak ada bawa buku nih. Oh iya, Ustaz paling rajin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti beliau katakan, wa intashara al-islamu khilala tilka sanah fil Madinah, maka Islam pun menyebar pada tahun itu di Madinah berkat segelintir orang yang mau menerima dakwah Nabi. Ya. Walamma kana al-'amul ladzi yalih, tahun berikutnya, wafal musimu minal ansar, ya, beberapa golongan dari suku Ansar, ya, 12 rajulan, ada 12 laki-laki, ya, falaqauhu bil aqabah, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, ya, wahiyal aqabatul ula, yaitu di Aqabah pertama. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa, ay ala numituha fil bundillati bay'an nisa 'alaiha. Maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala bai'atin nisa, mewakili para wanita yang juga ikut membaiat Nabi, ay annahu lam yubayi'uhum fi ma 'alal harbi wal jihad, ya. Nah, pada saat itu belum ada baiat, ya. Baiat itu kalau bahasa kita sumpah setia, ya. Belum ada baiat sumpah setia untuk perang dan jihad, ya. Jadi baiat pertama itu adalah untuk menjaga keluarga, yaitu para wanita. Kenapa para wanita langsung diperhatikan oleh baginda Nabi pada saat awal ini? Karena kebiasaan jahiliyah dulu, Pak, Bu, para wanitanya kagak dianggap.
bahkan kagak dianggap manusia. Kenapa nggak dianggap manusia? Bapak-bapak, ibu-ibu bayangin aja, ya, kalau mereka main judi nih, ya, unta udah habis, duit habis, unta habis, rumah habis, yang tersisa di rumah cuman ibu-ibu jadi tumbalnya, Pak. Dijadiin bahan apa kalau bahasa sekarang itu? Taruhan. Kagak dianggap nggak perempuan kagak gitu ya? Ya. Terus apa lagi? Nggak dianggap perempuan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah laki-laki, belum bangganya luar biasa. Ya. Sampai langsung disebut nama anak itu, oh ini putra saya tidak akan menjadi pewaris saya. Tapi sebaliknya kalau perempuan yang lahir, ya, merah padam muka mereka saking marahnya, Pak. Marah, emosi, campur sedih, nyesel. Ya. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ya, langsung merah padam muka mereka saking nahan marahnya kalau dapat kabar gembira tentang apa? Ya, kelahiran seorang anak perempuan. Malu mereka, Pak. Ya. Ya sekarang ini udah mulai udah itu ya. Kayaknya kelahiran anak perempuan, aduh. Jadi bahan ini katanya. Ya. Gitu ya. Maka datanglah bagian dari Nabi SAW, salah satu baiatnya itu, Pak, itu untuk menjaga para perempuan. Ya. Ala bai'atin nisa. Baiat janji sumpah setia itu untuk menjaga para perempuan. Ya, ay ala numituha fil bundil lati bai'an nisa 'alaiha. Ya. Tempatkanlah perempuan itu setara sama kita, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anggap dia manusia, dia bukan barang, dia bukan warisan. Ya. Nah, di masa jahiliyah itu, Pak, itu perempuan jadi bahan warisan juga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Gitu. Coba kebayang luar biasa, ya. Nah, lam yubayyuhum fi ma'al harbi wal jihad. Ya, belum ada baiat untuk perang, belum ada baiat untuk jihad, belum. Wa kanat bai'atun nisa'i thani yaumal fathi ala Jabal Safa ba'dama faragha min bai'atir rijal. Ya. Dan Rasulullah pun juga membaiat perempuan thani yaumal fathi ala Jabal Safa. Itu Rasulullah lakukan baiat terhadap para perempuan itu, ya. Itu beliau lakukan sani yaumal fath, ya, pada hari kedua pada pembukaan kota Mekah. Di mana itu? Di Jabal Safa. Ya. Jadi kalau kita sa'i itu kan dari Safa ke Marwah. Ya. Dan disitulah Rasul membaiat para wanita. Ya. Ba'dama faragha min bai'atir rijal, setelah dibaiatnya para laki-laki, wa kana minhum. Ya. Nah, di antara yang ikut baiat itu adalah As'ad bin Zararah. Ya. Rafi' bin Malik wa Ubadah bin Samit wa Abul Haytham bin Tihan. Nah, itu 4 orang laki-laki. Nah, wa qad rawa Ubadah bin Samit, dan bahkan sahabat mulia Ubadah bin Samit yang ikut baiat pada saat itu, khabar hadzal mubaya'ah, ya. Beliau meriwayatkan kabar tentang
proses pembaiatan ini. Faqala, maka beliau bercerita mengatakan kunna 12 rajulan. Kami pada saat itu ketika baiat Nabi itu ada 12 laki-laki. Ya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan kepada kami, ta'alau bai'uni. Kemari kalian. Ya, ta'alau sini. Bai'uni. Bersumpah setialah kepadaku. Ala alla tusyriku billahi syai'a. Sumpah yang pertama itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian mensekutukan Allah dengan satu apapun. Kesyirikan ini penyakit sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan ini masuk penyakit hati. Masuk juga ya, yang merusak keimanan. Masuk juga penyakit akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan demikian? Pertama, di awal tadi sudah kita sebut alhamdulillah, ya, pengakuan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita punya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup, Allah yang ngasih kita hidup. Rezeki, Allah yang ngasih kita rezeki. Napas, Allah kasih napas. Ya, istri, Allah kasih istri. Anak, Allah kasih anak. Apa aja yang kita punya? Mobil, Allah kasih mobil. Rumah, Allah kasih rumah. Ya. Zat yang maha pemberi ini bahkan tanpa kita minta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan makhluknya yang paling mulia di antara semua makhluk yang lain. Ya. Kita enggak dijadikan kambing misalnya, enggak dijadiin sapi, enggak dijadiin ayam, enggak dijadiin bebek, Pak. Coba bayangin kalau Bapak jadi bebek, ya, di tangan orang Madura jadi sambal Bapak, ya kan? Oh, kok jadi teman-teman Madura disebut, ya kan, enak banget itu ya, bumbu Madura itu. Jadi sapi sama juga, jagal kita setiap lebaran habis, ya, yang paling gemuk paling mahal, ya, kurus murah, ya, kambing juga sama. Tapi Allah Subhanahu wa jadikan kita manusia, Pak. Dan bukan cuma itu, manusia dikasih modal, 3 modalnya yang tidak dikasih oleh Allah kepada makhluk yang lain. Malaikat paling mulia dekat sama Allah, cuman ya modal akal saja, ya, kagak dikasih nafsu, Pak. Maka malaikat itu lihat perempuan kagak doyan. Ada ceritanya malaikat doyan perempuan? Kagak ada, Pak. Doyan duit? Kagak ada ceritanya malaikat doyan duit ya. Maka kagak ada kita dengar ada malaikat bisa disogok, ya. Cuma dikasih akal doang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya? Hewan cuma dikasih syahwat nafsu saja, akal kagak punya. Ya. Maka hewan juga ada yang doyan perempuan. Ada kali ya? Lihat betinanya, doyan dia. Lihat makanan, doyan dia. Ya. Dikasih enak mau. Tapi nggak punya akal, Pak. Manusia paling sempurna. Dikasih akal, dikasih syahwat. Ya, jadi sebanding. Ya. Maka kalau manusia
bisa pakai akalnya, ya, mengalahkan syahwatnya, lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Sebaliknya, manusia syahwatnya dikedepankan, akalnya nggak fungsi, lebih rendah daripada hewan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih karunia yang luar biasa ini. Apakah pantas kita menyekutukan Allah? Bagi yang punya otak, apakah pantas sama sekali? Ya, udah terlalu banyak jasanya Allah sama kita. Sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya engkau hitung nikmat Allah itu, engkau agak akan mampu kadang. Ya, agak bakalan mampu, Pak. Coba aja hitung-hitungan, kamu hitung-hitungan. Ya, Bapak pernah mau masuk rumah sakit, butuh oksigen. Nah, yang tahu harga oksigen paling banyak bersyukur deh itu. Allah kasih kita gratis. Betul? Nah, coba kalau suruh bayar apa? La ilaha illallah. Dari mana Pak Ustaz disuruh bayar ini oksigen? Ya. Jadi pas Covid kemarin kan oksigen sampai kagak ada. Ya. La ilaha illallah, mahal juga itu. Tumben juga masker juga mahal ya. Nah, sekarang masker berapa harganya, Pak? Udah murah lagi. Ya. Nah, Allah yang kasih itu. Maka pantaskah kita menyekutukan Allah? Akhlaknya di mana gitu ya? Maka Rasulullah katakan, ya, yang pertama itu la tusyriku billahi syai'an. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan satu hal. Nah, cuman ada kata Nabi, ada orang-orang yang nggak sadar kadang menyekutukan Allah. Ya, Allah dia samakan dengan duit. Ya, Allah disamakan dengan dinar, dirham. Ya, siang malam banting tulang hanya untuk cari cuan. Cuan apa duit, Pak? Oh, duit. Ya. Lupa ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang ngasih tuh duit. Ya. Sholat subuh kagak, berangkat kerja jam 3. Ya, sampai di pekerja jam 7. Kapan sholatnya itu, Pak? La ilaha illallah. Ya. Pulang kerja jam 5, sampai rumah lewat Isya. Ya kan? Ba'da Isya udah ngantuk, ketiduran. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka enggak pantas sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tasriqu, jangan nyuri. Ya, jangan mencuri. Nah, kenapa mencuri ini termasuk di baiat? Ya, karena pada saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hampir budaya orang pada saat itu namanya urusan harta, ya, dia nggak peduli punya orang punya siapa, ya, bahkan ngerampok itu biasa. Salah satunya adalah keluarga Bilal bin Rabah itu. Bilal kenapa jadi budak? Pada pertamanya itu termasuk bangsawan beliau itu, ya. Ternyata ketika masih kecil orang tuanya dirampok, Pak. Ya. Coba antum baca sejarahnya. Ya. Dirampok belum masih kecil itu di tengah padang pasir. Dibawa ke pasar budak Bilal. Ya. Udah jadi budak. Ya. Ketemu sama kakak perempuannya ketika udah gede. Ya. Kedua orang tuanya dibunuh. Masya Allah. Ya. Bilal.
Harta orang nggak peduli, Pak. Ya, mencuri biasa, apalagi ngerampok biasa. Nah, dalam Islam Nabi mengatakan harta benda yang bukan punya kamu itu haram diambil. Ya, kalaupun butuh harus minta izin dulu. Ya. Dan masalah harta ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan, ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta bendanya, itu termasuk syahid oleh Rasulullah SAW. Saking apa? Ya, jangan nyuri. Ya. Lebih 2 dinar kita nyuri, potong tangan. 2 dinar itu berapa juta, Pak? 1 dinar itu 4 gram lebih dikit. Ya, berarti kalau 2 dinar 8 gram. Kalau sekarang katakanlah 8 gram, 1 gram sejuta. 8 juta. Bapak nyuri sepeda motor 1, nauzubillah. Udah potong tangan tuh, Pak. Ya. Karena motor NMAX berapa, Pak? Mahal. Belum punya soalnya. Ya. 26 juta ya? 36. Ah, udah lebih dari itu. Nah, mau Beat lah yang second. Kemarin ada yang nawarin Beat second 2010 karbu katanya. Ting masih bagus, jarang keluar. 7 juta deh harganya, Pak. Nah, ya. Nah, wala tasriku, jangan nyuri, jangan nyolong. Ya. Wala taznu. Lalu bayat yang berikutnya, wala taznu, jangan berzina. Zina ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga penyakit. Ya. Orang yang terbiasa berzina, pernah nyoba zina, ya, dia nggak akan bisa tenang. Ya. Akan selalu teringat-ingat dosa itu. Ya. Ingat kejadian itu. Ya. Dikasih ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia nggak taubat itu, ingat terus dosa. Ya. Wala tazinu. Kenapa zina dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya ini untuk menjaga kehormatan kita. Ya. Biar jelas nasab kita. Ya. Biar jelas siapa kita ini. Nah, wala tazinu, jangan berzina. Ya. Karena zina ini jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang pernah ridho terhadap dosa ini. Secara naruri dan akhlak tabiat manusia enggak ada yang ridho. Bahkan hewan pun itu enggak ada yang mau, kecuali babi punya sifat itu, Pak. Ya. Babi kagak ada girah-girahnya. Ya. Pasangannya ini sama yang lain, diam-diam aja. Ya. Coba lihat hewan yang lain. Ya, untuk memperebutkan betinanya aja harus ini dulu kan. Apa istilahnya? Rebutan dulu, Pak. Ayam juga begitu ya kalau nggak salah ya. Ada satu betina ini, tapi ada 2 jantan. Oh, kelahi dulu itu, Pak. Ya. Nah, pernah suatu saat seorang pemuda datang kepada baginda Nabi. Baginda Nabi lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat. Ya. Langsung pemuda itu datang. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya berzina. Datang kepada baginda Nabi, ujuk-ujuk minta izin zina, Pak. Nah, para sahabat yang lihat pada saat itu sekelas Umar kan gimana coba ininya. Wah, kepingin tempeleng pakai pedang bocahnya. Hah? Ditempeleng pakai pedang gimana rasanya, Pak? Nah. Wah. Diam. Tenang. Suruh dia kesini. Ya. Senyum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda itu datang. Ya.
Coba kamu ulangi, kamu mau apa, nak? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya. Sambil senyum Nabi nanya, bukan jawab. Ya. Sambil nanya, coba saya tanya sebelumnya. Ya, sebelum saya izin, saya tanya dulu. Kalau zina ini terjadi sama ibumu, apakah kamu ridho? Kamu rela enggak kalau zina ini terjadi sama ibumu? Bersumpah pemuda ini, wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan pernah ridho kalau ibu saya dizinai. Maka lu katakan begitu juga orang lain. Kagak ada orang lain mau ibunya dizinai. Saya tanya lagi, apakah kamu rela ya kalau zina ini terjadi sama anak perempuanmu? Demi Allah ya Rasulullah, enggak, saya rela. Begitu juga orang lain. Saya tanya lagi, apakah zina itu, apa kamu rela kalau terjadi sama bibimu? Terus tanya itu Nabi SAW. Jawabannya cuma satu mudah nih, wallahi demi Allah ya Rasulullah, saya akan rela. Ya, maka baginda Nabi langsung nepuk dada muda ini, ya, dengan mengatakan, ya, Allahumma tahhir qalbu, ya Allah, bersihkan hati, bersihkan dada pemuda ini dari niatnya enggak benar. Ya, wa hassin farjah, ya, jaga kemaluannya. Ya, itu doa baginda Nabi SAW sama pemuda ini. Dari semenjak itu pemuda ini nggak pernah niat lagi untuk berzina. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia yang punya otak, masih punya akal, kagak akan pernah rela kalau sesuatu yang mungkar itu, fahisyah itu terjadi sama keluarganya. Maka Nabi pun melarang, wala taznu, jangan berzina. Ya, penyakit ini. Ya. Berikutnya, wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika zaman jahiliyah, ya, orang yang sudah kaya terlanjur kaya, semakin kaya, yang sudah miskin dah melarat, semakin miskin, Pak. Ya, itu juga mungkin inspirasinya Haji Romai bikin lagu dulu itu, Pak, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya terlanjur kaya terus, yang miskin terus, sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata membunuh anak di zaman jahiliyah itu, ya, kalau sudah urusan ekonomi kagak ini, dibunuh juga anaknya, Pak. Ya, maka Allah katakan, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin, jangan kalian bunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Ya, lah kagak bisa makan dia, Pak. Ya, udah deh, kurangin aja, kurangin anggota keluarga gitu ya. Waduh. Ya, terjadi pada saat itu, Pak. Nah, Rasulullah SAW mengambil baiat ini supaya nggak ada lagi yang namanya orang membunuh anak, ya, gara-gara takut miskin. Ya, gara-gara anak menjadi membebani nanti ketika dewasa. Ya, gara-gara anak nanti, masya Allah. Ya, Allah katakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih kalian rezeki, kami juga kasih mereka rezeki, anak-anakmu. Jadi kita dengan anak-anak itu masing-masing rezekinya ada, Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Jatahnya masing-masing udah Allah atur itu. Dia mau sekolah kemana-mana sudah Allah atur. Ya, sampai ada cerita faktanya itu diceritain sama Ustaz Zainal Ilmu Takin LC. Ya, dia cerita itu.
ketika khutbah katanya di daerah Jakarta, tiba-tiba selesai khutbah itu disamperin sama orang. Masya Allah Pak Ustadz, yang Pak Ustadz sampein tadi itu ngena sama saya kan. Emang kenapa Pak? Iya memang rezeki itu hanya Allah yang tahu Pak Ustadz. Allah yang ngatur. Pak Ustadz bisa bayangin, saya ini kerjain sopir ambulan, gaji sebulan cuma 700.000. Ya, cuma 700.000 Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah anak yang pertama udah selesai kuliahnya. Coba dari mana rezekinya Pak? Anak kedua juga sudah selesai kuliah. Ya. Nah, kemarin ya, ketika saya sakit dirawat di rumah sakit sepekan Pak Ustadz, ya, biayanya berapa? Mahal banget Pak Ustadz. Tapi ketika saya keluar dari rumah sakit, ya, nggak ada tagihan sama saya. Ditelepon sama direktur rumah sakit, Pak, Bapak nggak usah mikirin bayar, itu saya gratisin semua. Direktur rumah sakit yang gratis. Coba itu. Ya Allah yang ngasih. Nah kemarin Pak Ustadz 2 bulan yang lalu, ya, istri melahirkan anak ke-7. 7 anaknya Pak, anak ke-7. Ya, saya bingung biayanya, ya. Tapi alhamdulillah, ya, ada klinik sebelah, ya, tempat pelahiran istri digratisin, ya. Ternyata itu kliniknya adik ipar katanya. Nah, kan diatur juga, ya. Semuanya kita diatur, Allah yang atur. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami yang kasih kalian rezeki sama mereka. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya, udah ikhtiar aja udah. Semaksimal yang kita mampu. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya, wala taqtulu auladakum. Nah, berikutnya apa bayatnya? Wala ta'tu buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Ya. Jangan suka mendatangkan, ya, sesuatu kebohongan yang kalian lakukan dengan tangan sendiri dan kaki sendiri. Ya, sekarang banyak juga Pak. Ya, ternyata dulu zaman jahiliyah penyakit ini juga sama. Banyak orang yang suka berbohong demi dapat cuan. Ya, jadi saksi ketika ada sengketa, biar yang kaya dapat duitnya, yang miskin dikasih duit. Bersaksi sama saya. Ya anak saya nggak bersalah. Terus yang salah itu yang miskin itu dikasih duit. Jadi bohong Pak. Sekarang kan udah banyak. Betul ya? Saksi pilkada, saksi pilpres. Ya, ketika ada sengketa, udah dibayar tuh yang jadi saksi. Yang penting ini menang. Bayar Allah. Jadi ada sekarang, tiba-tiba rekening bengkak aja gitu ya Pak Haji, ya, gitu ya. Yang hakimnya juga sama, Masya Allah. Ya. Nah, daripada zaman itu, di zaman Nabi SAW udah ada penyakit kayak gini ini, dan penyakit masyarakat ini akan terus ada, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masyarakatnya nggak takut sama Allah. Dan ini yang bahaya, ya, kalau semua masyarakatnya mentalnya kayak gini nih, ya, kagak maju-maju Pak, ya, yang akan tertindas mereka yang nggak punya duit, ya, untuk bayar hakim, bayar pengadilan, ya, itu yang terjadi. Wala taftari, wala ta'tul buhtanin, kata Nabi, jangan bohong, ya. Ketika menjadi saksi dari oleh tanganmu dan kakimu. Nah, wala ta'suni fi ma'rufin. Nah, berikutnya apa permintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan janganlah kalian mendurhakaiku kalau aku perintahkan sesuatu yang baik, ma'ruf.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa baginda Nabi sampai minta hal ini? Ya, karena banyak ciri-ciri manusia itu, sifat-sifat manusia itu kalau diajak kebaikan susah. Ya. Ada, Pak. Nggak sedikit, Pak Haji. Ya. Disuruh sholat, aduh. Tar aja deh. Ya kan? Padahal azan sudah berkumandang, ya kan? Allahu Akbar. Apalagi subuh. Betul. Oh, subuh paling berat. Setannya kelas gajah itu, Pak. Ya kan? Profesor udah setannya itu. Nah, kan baru beli spring bed kemarin 5 juta. Nikmati dulu, gitu. Ya kan? Ada sleeping bag juga kemarin beli, udah nikmati dulu. Ada setan. Ayolah, lo berat banget. Ya, sholat subuh sama sholat asar, apalagi sholat asar. Ya kan, lagi tenang-tenang. Nah, kebiasaan orang Arab dulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling tenang itu memang itu. Yang enak tidur pertama subuh, ya, yang enak santai-santai itu ketika asar. Antum bisa bayangkan seharian panas luar biasa, ketika asar kan udah adem luar biasa, udah istirahat dulu lah. Ya. Maka sholat yang paling berat itu sholat subuh sama sholat asar. Ya, dan asar gini, ntarannya menjelang maghrib sholat itu, masya Allah. Ya. Nah, maka Nabi sampai menjanjikan, ya, siapa yang menjaga 2 sholat, ya, man hafadha al-bardain, ya, dakhala al-jannah. Siapa yang jaga 2 sholat ketika masih dingin, ya, surga darinya. Subuh, asar. Subuh berat, Pak. Ya. Nah, wala tu'suni fil ma'rufin. Jangan engkau bermaksiat kepadaku kalau aku perintahkan sesuatu yang baik. Banyak manusia nggak suka kebaikan, Pak. Ya. Ketika datang panggilan berinfak, Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini, besok kita akan bangun masjid 2 lantai. Ya, tolong disiapkan infak terbaiknya. Waduh, berat. Ya kan? Besok ini untuk SPP bocah ini disuruh infak lagi gitu ya. Kepikiran dah kita ya. Cicilan mobil kesekian. Waduh, cicilan rumah kesekian. Semua kepikiran ya enggak, Pak? Ya. Kagak ada kok, Ustaz. Kagaknya aja infak. Ya kan? Nah, ngaji juga sama. Ngaji juga berat. Ya kan? Maka yang betah ngaji hanya mereka yang terpilih. Ya. Hanya mereka yang terpilih, Pak. Bayangin kalau ngajinya pada subuh udah ngantuk-ngantuk, ya kan? Ya. Ustadznya nyampein juga monoton gitu, itu aja. Ya kan? Wah, berat nih. Panas banget pantat, padahal di AC dia duduk, Pak. Ya. Masya Allah. Nah, ternyata banyak juga manusia, tidak sedikit gitu ya, yang ketika mereka diperintahkan untuk kebaikan justru kagak demen. Diperintahin yang jahat-jahat demen, Pak. Ya. Ada. Masya Allah. Ya. Ya. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan semua itu, ya, taat dengan semua itu, maka pahalanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak menjanjikan duit, Pak. Hanya janjinya pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau mereka enggak dapat hidayah agak mau kayaknya. Ya. Nah, di zaman sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orientasi manusia udah banyak yang berubah. Yang visi misinya menuju akhirat sudah banyak yang berubah. Karena apa? Duit. Ya. Kayaknya kalau Rasulullah subuh diiming-iming duit sama DKM, kakak, enak banget udah. Kayaknya ramai kayaknya masjid kita. Ya. Bapak Ibu, besok kita sholat subuh, bagi sah pertama dapat 100.000. Widih, rebut-rebutan sah pertama. Ya.
Tadi juga saya dapat kayaknya kali. Kalau ada. Ya. Sahab kedua 50.000, sahab ketiga 25.000. Ya Allah. Kalau semuanya diinjut, kacau dunia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih dia pahala. Ya. Seperti itu. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lah. Maka barang siapa yang terkena imbas, ada yang dapat musibah, ya, ketika mempertahankan apa yang sudah diyakini itu, ya, ketika dia nggak syirik, ya, nggak mencuri, nggak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak bersaksi palsu, tidak bohong dan segala macam, ya, tiba-tiba dia dapat musibah, ya, maka kata Nabi kafaratun lah, itu sebagai penggugur dosanya. Ya, penggugur dosanya. Kita melarat, ya, duitnya kurang, ya, tapi kita sabar dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan nauzubillah mati ke dalam hal itu. Ya, Allah kasih kita ganjaran luar biasa. Ya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Ya, in syaa'a aqabahu. Dan barang siapa, ya, yang melanggar juga sebagian daripada itu, ya, dan Allah sudah menutupi kesalahannya itu, ya, fa amruhu ila Allah, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah mau diazab, ya, kalau Allah mau dia diampuni. Ya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita sebutkan oleh baginda Nabi tadi, ya, itu adalah urusan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, urusan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada manusia yang tergelincir, sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka biarkanlah tertutup. Jangan diumbar-umbar. Ya, seperti itu. Maka salah satu dosa besar itu adalah termasuk al-mujahirin, bukan al-mujahidin, Pak. Ya, al-mujahirin bil maksiyah. Mereka yang menunjukkan apa? Dosa maksiatnya. Ya. Semalam bermaksiat ditutupi oleh Allah, besoknya dia berkuar-kuar. Ya. Semalam saya korupsi 1 triliun. Ada begitu, Pak? Kagak ada kayaknya, ya? Nah, semalam saya mencuri, kagak ada kayaknya. Ya. Semalam berzina, nauzubillah. Ya. Berkuar-kuar. Ya. Bangga banget gitu. Ya. Nah, insya'a qabahu, kalau Allah kehendak, Allah hukum dia. Ya. Wa insya'a afa anhu. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit, ya, fabaya'nahu 'ala dzalika, maka kami baiat baginda Nabi dengan hal itu. Ya. Falamma aradul insiraf ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Nah, ketika mereka akan pulang kembali ke negeri mereka, ke Madinah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan baginda Nabi? Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab bin Umair. Ya, Allah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Ya. Ya, wa amarahu an yuqri'uhum al-Qur'an wa yu'allimuhum al-Islam, yufaqihuhum fid din. Allah perintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an, ya, mengajarkan mereka Islam, ya, dan menjadikan mereka paham masalah agamanya. Fakana yusamma muqri'ul Madinah. Nah, Mus'ab bin Umair inilah yang disebut pertama kali dengan muqri'ul Madinah. Ya. Kalau bahasa kena muqri itu adalah pembaca. Ya. Jadi saya ngajarin bapak-bapak baca Al-Qur'an pertama kali, maka saya disebut muqri. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair itu orang yang pertama kali ngajarin Al-Quran, ngajarin Islam, ya, disebut muqri al-Madinah. Ya.
Kalau bahasa keren sekarang profesornya Madinah. Karena beliau yang pertama kali ngajarin itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru kisah. Ibrohnya belum selesai ini. Oh. Sedikit Pak Ustaz, sedikit. Cuma 3 lembar. Selesaiin? Oh, bulan depan. Saya kira minggu depan ya. Saya kagak enak nolak kalau minggu depan ini. Ya. Kalau kosong saya kesini dah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin beberapa isi baiat ya. Nah, selesai di Ibrah ini nanti kita masuk ke bai'ah Aqabah al-Tsaniyah ya, yang kedua. Nah, dari sirah-sirah Nabi yang kita bahas ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada ibrah yang cukup banyak kalau kita mau detail gitu dulu ya. Maka jangan pernah lepas dari sirah Nabi ya. Niatkan salah satunya adalah ya supaya kita lebih mencintai Rasulullah SAW ya, karena mengkaji sirah beliau ya akan membuat kita lebih dekat sama beliau. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji tentang sirah beliau, gimana kita mencintai Nabi ya? Kalau peribahasa kita kan menyebutkan apa? Tak kenal maka iya. Ada sekarang orang yang muda bilang tak kenal maka ta'aruf. Itu kalau mau nikah Pak ya, itu kalau mau nikah ya kan. Habis ta'aruf khidbah apa khutbah Pak? Nah, khidbah ya kan. Habis khidbah baru akad nikah ya kan. Tapi biasa kita tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mencintai Nabi kalau kita nggak kenal sirahnya ya? Bagaimana kita mau sayang sama Nabi kalau kita nggak kenal sirahnya? Padahal Nabi SAW sampai menjelang wafatnya beliau selalu memikirkan kita umatnya. Ummati, umatku selamat apa kagak? Kita dipikirkan oleh Nabi ya, tapi kita nggak pernah mikirin Nabi SAW ya. Baik, cukup ya, insya Allah. Kagak ada pertanyaan insya Allah ya. Nah, cuma cerita doang Pak Ustaz gitu ya. Ya, baik, kurang lebihnya minta maaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ibrah buat kita dan pelajaran buat kita, menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada bel-bel suruh. Udah suruh. Oh, enggak bunyi.